Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang pengambilan keputusan taktis. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Safira Nur Anissa, Asi Witria, Raisa Salsabila Putri, dan Feby Fitri Utami. Dalam pembahasan kali ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama dan yang kedua ada biaya relevan dan biaya tidak relevan, yang ketiga ada make or buy, yang keempat ada keep or drop, yang kelima ada special order, dan yang keenam ada sell or process further. Kita bahas terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Ingat ya teman-teman, taktis itu jangka pendek, sedangkan strategis itu jangka panjang. Berikut ini adalah tahapan untuk membuat keputusan taktis. Kita masuk dulu ke step pertama, yaitu menentukan masalah. Misalnya, kita ingin meningkatkan kapasitas gudang dan produksi, tentu saja ada beberapa alternatif yang perlu dipertimbangkan, seperti apakah kita mau bangun fasilitas sendiri dalam artian bangun gedung dan mesin pabrik sendiri, atau kita mau sewa mesin yang kapasitasnya lebih besar, atau mau sewa gedung, atau malah mau berhenti memproduksi dan membeli produk-produk dari pemasok. Kita perlu identifikasi dulu biaya-biaya yang akan kita keluarkan jika kita mengambil salah satu keputusan tadi. Kita pilih terlebih dahulu alternatif yang paling layak. Menurut manajemen, alternatif yang paling layak adalah 3 dan 4. Mengapa alternatif 1 dan 2 ditolak? Karena bangun fasilitas dan sewa fasilitas yang lebih besar membutuhkan kos yang lebih besar pula, sehingga alternatif tersebut ditolak. Taruhlah untuk memproduksi akan menimbulkan biaya variabel produksi sebesar 345.000 dan sewa gudang sebesar 135.000. Sedangkan kalau mau beli dari supplier, maka harga belinya sebesar 460.000. Lalu, hitunglah total biaya relevan dan manfaat untuk setiap alternatif yang layak. Untuk alternatif ketiga, total biaya relevannya adalah sebesar 480.000, sedangkan untuk alternatif keempat, total biaya relevannya adalah sebesar 460.000, sehingga ada selisih 20.000 untuk kedua alternatif tersebut. Secara biaya, alternatif keempatlah yang paling murah. Tapi, apakah kita langsung memilih alternatif keempat? Tentulah kita harus menilai faktor-faktor kualitatifnya, seperti kualitas dari pemasok eksternal, apakah terjamin? Apakah konsisten? Kemudian, keandalan pemasok eksternal, apakah bisa menyediakan barang tepat waktu? Dan apakah harganya terus bisa konstan? Langkah terakhir adalah kita perlu mengambil keputusan yang manfaatnya lebih besar, yaitu terus memproduksi dengan menyewa gudang, karena faktor-faktor kualitatif tadi menyebabkan sepertinya alternatif keempat gak usahlah dilakukan. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah, apa sih biaya relevan yang tadi disebut-sebut di step ketiga? Jadi, biaya relevan adalah biaya masa depan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, tadi biaya relevan ketika akan menyewa gudang sebesar 480.000 dan jika membeli dari pemasok sebesar 460.000. Sedangkan biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Dari sini kita menyimpulkan bahwa biaya relevan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain berbeda. Contoh biaya relevan versus biaya tidak relevan. PT Himagri ingin menjual pupuk dengan dua alternatif, yaitu membuat sendiri dengan menyewa sebuah pabrik yang di dalamnya terdiri dari departemen produksi dan departemen lainnya, atau membeli dari pemasok. Berikut ini adalah daftar biaya untuk membuat atau membeli. Biaya tenaga kerja langsung untuk membuat sebesar 150.000, depresiasi sebesar 125.000, alokasi sewa sebesar 12.000, dan biaya untuk membeli sebesar 160.000.
kita perlu analisis terlebih dahulu yang mana biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan untuk kedua alternatif tersebut adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya untuk membeli ke pemasok. Mengapa? Karena biaya tersebut tidak timbul di alternatif lainnya. Sedangkan depresiasi dan alokasi sewa termasuk ke dalam biaya tidak relevan. Kenapa alokasi sewa termasuk ke dalam biaya tidak relevan? Karena di soal dinyatakan bahwa sewa pabrik termasuk di dalamnya departemen produksi dan departemen lainnya. Maka meskipun perusahaan memutuskan untuk membuat atau membeli, depresiasi dan alokasi sewa tersebut akan dibebankan untuk kedua keputusan. Make or buy, buat atau beli. Kapan sih keputusan make or buy itu bisa dibuat? Jika ada supplier yang menawarkan komponen yang sama dengan yang kita produksi, tapi tentu saja harganya harus lebih murah. Jangan lupa perhatikan juga faktor-faktor kualitatif dalam keputusan yang kita buat. Misalnya, biaya produksi untuk NPK 1000 per unit dan pemasok menawarkan harga 800 per unit. Secara harga, tentu saja kita lebih memilih membeli dari pemasok. Tetapi, kita juga harus menganalisis faktor-faktor kualitatif ketika kita membeli dari pemasok. Dan untuk make or buy, apa saja sih biaya relevan dan biaya tidak relevan itu? Yang pertama, yaitu biaya relevan. Biaya relevan untuk membuat adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya tetap overhead yang hanya muncul ketika membuat produk tersebut. Dan biaya relevan untuk membeli adalah harga beli dari pemasok. Yang kedua yaitu biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya depresiasi gedung kantor dan biaya gaji manajer produksi. Mungkin sebagian dari kalian bingung, kapan sih biaya tetap bisa dikatakan sebagai biaya relevan dan kapan dikatakan sebagai biaya tidak relevan? Coba kita ingat materi mengenai biaya tetap langsung yang dibebankan ke masing-masing produk, sedangkan biaya tetap umum dibebankan ke segmen. Jadi, biaya tetap bisa dikategorikan menjadi biaya relevan maupun biaya tidak relevan. Kenapa? Kita lihat di sini biaya tetap langsung. Sangat terlihat mana saja biaya yang bisa dihindari dan biaya yang tidak bisa dihindari. Biaya yang bisa dihindari, contohnya gaji supervisor untuk produk A atau sebutlah produk yang kita produksi. Biaya yang tidak bisa dihindari adalah biaya depresiasi mesin yang digunakan untuk produksi produk A. Kenapa? Karena ketika produk A tidak diproduksi, itu berarti tidak perlu biaya gaji untuk supervisor. Sedangkan untuk depresiasi mesin, meskipun produk A sudah tidak diproduksi, tapi mesin masih tetap ada kecuali ditetapkan bahwa produk A tidak akan diproduksi lagi dan mesin dijual. Kemudian, biaya tetap umum. Biaya tetap umum adalah biaya yang tidak dapat dihindari apapun kategorinya. Contohnya adalah PBB dan biaya depresiasi pabrik. Ada atau tidaknya suatu segmen, pasti biaya akan tetap dikeluarkan. Sekarang, yang menjadi pertanyaan berikutnya, kapan sih keputusan membuat atau membeli harus diambil? Secara matematis, tentu saja ketika biaya alternatif lebih murah dari biaya alternatif lainnya. Sudah menjadi naluri ketika kita menginginkan biaya yang lebih murah dan tentunya tidak mau rugi. Tetapi ketika kita sudah memilih harga yang lebih murah, jangan pernah melupakan faktor-faktor kualitatif seperti ilustrasi pengambilan keputusan taktis seperti di awal tadi. Berikutnya, kita bahas contoh soal untuk make or buy. Ini adalah informasi untuk kos masing-masing komponen biaya. Sekarang saatnya kita mengelompokkan ke alternatif membuat dan membeli dan kemudian menghitung selisihnya. Secara sederhana, soal tadi membahas tentang sebuah perusahaan yang memproduksi komponen traktor X, tetapi pada tahun depan traktor tersebut tidak lagi diproduksi. Jadi, tahun ini adalah tahun terakhir diproduksi. Tetapi, tahun ini harus memproduksi 10.000 unit komponen X untuk traktor A. Kemudian, ada pemasok yang menawarkan komponen X untuk produk A. Apakah perusahaan akan membuat atau membeli komponen X?
Selanjutnya, mari kita hitung. Untuk membuat komponen X, tentu saja kita membutuhkan sewa peralatan, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya variabel overhead. Semua biaya itu dikalikan jumlah unit yang harus diproduksi, yaitu 10.000 unit. Sedangkan untuk membeli komponen X, kita mengeluarkan biaya untuk harga beli dan gaji karyawan magang. Maka secara total, ketika kita mau membuat, kita mengeluarkan biaya sebanyak 50.000. Sedangkan untuk membeli, kita mengeluarkan biaya 56.000. Sudah sangat jelas, kita harus membuat komponen X. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Tapi kok tidak memperhatikan faktor-faktor kualitatif sih? Secara logika, masih kita akan membuat kualitas yang tidak bagus? Tetapi ketika kamu memilih alternatif membeli karena harganya yang lebih murah, jangan lupa perhatikan faktor-faktor ini, yaitu kualitas produk, keandalan pemasok, dan inovasi produk. Selanjutnya, kita masuk ke keep or drop, dipertahankan atau dihentikan produksinya. Kapan sih keep or drop dibuat? Secara matematis, tentu saja kalau biaya yang dikeluarkan untuk alternatif tersebut lebih murah dari alternatif lainnya, kita sebagai manusia tidak mau rugi dong. Tapi ketika ternyata secara biaya mana yang sudah dipilih yang lebih murah, jangan pernah melupakan faktor-faktor kualitatif seperti ilustrasi pengambilan keputusan taktis di awal. Ini adalah contoh soal keep or drop. PT Coca-Cola memiliki 3 jenis produk, yaitu Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Di tabel ini berisi informasi laba rugi, operasional masing-masing produk. Berdasarkan laporan tersebut, Sprite ternyata mengalami kerugian. Berarti perusahaan harus mengambil tindakan kalau Sprite dihentikan produksinya, maka akan menghemat biaya 65.000 atau sebesar kerugian Sprite. Dan total laba perusahaan akan meningkat dari 235.000 menjadi 300.000. Gaji dibiarkan sesuai dengan supervisi lini produk. Biaya gaji supervisor dan biaya iklan Sprite akan dieliminasi jika Sprite tidak lagi diproduksi. Biaya depresiasi dan biaya umum akan tetap muncul meskipun Sprite tidak lagi diproduksi. Sekarang, kamu diminta untuk mengambil keputusan. Yang pertama, apakah Sprite sebaiknya di-keep atau di-drop? Dan jika di-drop, maka kapasitas produksinya dibiarkan menganggur. Yang kedua, kalau misalkan Sprite yang di-drop tadi produksinya digunakan untuk meningkatkan penjualan Fanta sebesar 20%, gimana? Yang ketiga, kalau misalkan kapasitas produksi Sprite yang udah dihentikan disewakan ke pihak ketiga seharga Rp 50.000. Sekarang kita jabarkan. Yang pertama, menghentikan produksi Sprite dan membiarkan kapasitas produksi menganggur. Klasifikasikan dulu biaya relevan dan tidak relevan. Di sini kita hanya menghitung margin segmennya. Maka kita dapat margin segmennya sebesar 5.000. Kesimpulannya adalah sebaiknya kita pertahankan Sprite-nya ini karena masing-masing margin segmen Rp5.000. Margin itulah yang digunakan untuk menutupi biaya tetap yang tidak dapat dihindari. Bagaimana kalau produk Sprite ini dihentikan? Sudah pasti total laba operasionalnya menurun 5.000 yang tadinya 235.000 menjadi 230.000. Bisa kamu lihat di sisi depresiasinya dihilangkan, karena itu termasuk tidak relevan. Biayanya akan tetap muncul meskipun Sprite di-drop. Itulah mengapa Sprite ini masih menguntungkan. Yang kedua, sekarang kita bahas kasus kedua, menghentikan produksinya. Tinggal dikalikan saja dengan presentasi peningkatan penjualan untuk memperoleh berapa sebenarnya tambahan laba yang akan kita peroleh. Penjualannya menjadi 160.000, biaya variabelnya meningkat juga 20%, karena unit penjualan kita naik 20%. Margin Sprite yang hilang karena kita hentikan produksinya 5.000, maka diperolehlah tambahan labanya 59.000. Kalau Sprite dihentikan dan Fanta ditambahkan kapasitas penjualannya, kalau case-nya kayak gini, lebih baik Sprite dihentikan produksinya dan dialihkan produksinya ke Fanta. Laba kita akan meningkat 59.000 yang awalnya 235.000, sekarang jadi 294.000. Kita bahas yang ketiga. Dan sekarang bagaimana
Kalau Sprite dihentikan dan kapasitas menganggurnya disewakan ke pihak ketiga sebesar 50.000, berarti perusahaan memperoleh pendapatan sewa sebesar 50.000 dan harus mengorbankan margin Sprite yang hilang sebesar 5.000 karena Sprite dihentikan produksinya. Meski keadaan seperti itu, yang jelas perusahaan akan mendapatkan untung sebesar 45.000. Karena mendapatkan laba tadi, maka semua laba perusahaan meningkat. Yang tadinya 235.000 menjadi 280.000. Dari ketiga pilihan alternatif tadi, mana yang lebih menguntungkan? Jawabannya yang kedua. Karena secara keseluruhan, laba perusahaan meningkat sebesar 294.000. Tapi, kita harus memperhatikan faktor-faktor kualitatifnya. Apakah kalau Sprite dihentikan dan kapasitas digunakan untuk menambah produksi Fanta, karyawan akan di-PHK atau dipindahkan ke produksi Fanta? Apakah keadaan Sprite tadi yang tidak menguntungkan? Perusahaan tidak bisa melakukan inovasi untuk Sprite. Contohnya seperti kemasan, rasa, dan lain-lain. Kemudian, jika Sprite dihentikan produksinya, apakah akan mempengaruhi Coca-Cola dan Fanta? Apakah pengaruhnya baik atau buruk? Dan yang terakhir adalah munculnya kompetitor baru. Selanjutnya, kita masuk ke special order. Special order atau pesanan khusus adalah pesanan dari pelanggan potensial yang tidak biasa dilayani atau pelanggan non-regular. Selanjutnya, kapan keputusan special order dibuat? Keputusan untuk special order ini dilakukan jika pelanggan ingin membeli produk kita dengan harga semurah mungkin atau dengan harga di bawah harga jual yang sudah kita tetapkan. Misalnya, harga jual yang biasa kita tetapkan adalah Rp1.000 dengan biaya produksi Rp800, tetapi pelanggan menginginkan harga Rp600. Apakah kita terima? Secara logika tentu saja tidak. Tetapi nanti apakah bisa kita terima pesananku seperti itu? Karena biaya tetap tidak dibebankan ke pesanan khusus, melainkan telah dibebankan ke pesanan biasa. Kenapa bisa begitu? Karena konsep biaya tetap umum diproduksi ataupun tidak diproduksi, biaya tetap umum tetap dibebankan secara keseluruhan ke segmen, bukan ke produk tertentu. Lalu, apa saja biaya relevan dan tidak relevan untuk pesanan khusus? Biaya relevan untuk pesanan khusus adalah biaya variabel dan tambahan biaya yang berhubungan dengan pesanan khusus. Misalnya, label tertentu untuk kemasan produk. Sedangkan biaya tidak relevannya adalah biaya tetap. Selanjutnya, kapan pesanan khusus diterima? Ketika harga pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel dan biaya tambahan terkait dengan pesanan khusus, dan sebaiknya masih ada kapasitas menganggur dari produksi-produksi tersebut. Contohnya adalah suatu perusahaan es krim memproduksi sebesar 80% dari kapasitas produktifnya, dari totalnya adalah 20.000 kilo. Artinya, perusahaan tersebut hanya memproduksi sebanyak 16.000 kilo. Kemudian, informasi biayanya adalah sebagai berikut. Total biaya produksi variabel masing-masing cost diperoleh dari perkalian masing-masing biaya dengan produksinya, yaitu 16.000 kilo. Lalu, diketahui biaya tetap apa saja yang dikeluarkan. Perusahaan kemudian menghitung berapa unit cost masing-masing biaya yang dikeluarkan. Caranya adalah total biaya dibagi dengan unit produksi. Contohnya adalah dari biaya tetap gaji, total biayanya adalah 960.000 dibagi dengan 16.000 sehingga diperoleh 60 dan begitu seterusnya. Distributor es krim dari Siantar menawarkan untuk membeli 2000 kilo dengan harga 1.500 per kilo. Distributor tersebut setuju untuk membayar biaya transportasi. Karena distributor mendatangi perusahaan secara langsung, maka tidak ada biaya komisi penjualan yang dibebankan. Sedangkan si perusahaan tersebut menjual es krimnya per kilo dengan harga 2.000. Lalu pertanyaannya adalah, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk perusahaan es krim? Selanjutnya, apa faktor-faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan?
Berikut penjelasan perhitungannya. Harga untuk pesanan khusus yang ditawarkan distributor adalah 1.500. Total biaya variabel per unit adalah 1.500. Karena perusahaan tidak perlu biaya komisi dan biaya distribusi ditanggung oleh distributor, maka kita kurangi dari total biaya variabel. Sehingga total biaya variabel dari tawaran distributor adalah 1.450 dan margin kontribusi per unitnya adalah 50. Jadi lebih baik untuk menerima pesanan khusus karena akan menambah laba Rp50 per kilo atau secara total Rp100.000. Berikut bukti perhitungannya. Jika perusahaan hanya melayani pesanan biaya dengan kapasitas 80%, maka labanya hanya Rp6.448.000. Dan jika ada pesanan khusus yang notabene tidak melebihi kapasitas produksi, perusahaan akan memperoleh laba tambahan Rp100.000. Lalu, apa saja faktor-faktor kualitatif yang harus diperhatikan untuk pesanan khusus? Apakah ada kapasitas menganggur? Jika tidak ada, otomatis akan menambah biaya tetap karena sudah melewati batas relevan. Dan jika masih ada kapasitas menganggur, silakan dianalisis terlebih dahulu seperti tadi. Kemudian, apakah pelanggan reguler akan menerima harga yang sama dengan pesanan khusus atau tidak? Tentu saja tidak. Jika disamakan dan ternyata harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga normal, tentu perusahaan akan mengalami kerugian. Kemudian, pengambilan keputusan taktis yang terakhir adalah sell or process further, jual atau proses lebih lanjut. Contoh sederhananya adalah, kamu mempunyai kebun apel, ketika panen kamu ingin menjual langsung atau diproses lebih lanjut menjadi selai. Intinya adalah, ada proses lanjutan yang akan dilakukan dan diharapkan harga jualnya lebih besar, tetapi tetap harus dilihat bahwa akan muncul biaya-biaya untuk memperolehnya lebih lanjut. Selanjutnya, kapan keputusan sell or process further ini diambil? Keputusan sell or process further ini diambil ketika tambahan pendapatan lebih besar dari biaya untuk pemisahan produk. Biaya pemisahan produk adalah biaya yang timbul setelah produk tadi diproses lebih lanjut. Kemudian, apa biaya relevan dan biaya tidak relevan untuk keputusan ini? Biaya relevan untuk keputusan ini adalah biaya pemisahan produk, sedangkan biaya tidak relevannya adalah joint cost atau biaya bersama. Joint cost atau biaya bersama adalah seluruh biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih yang proses produksinya berjalan secara simultan atau bersama-sama. Contohnya sebagai berikut. Harga jual CVO 1.000 per kilo dengan biaya CVO 400 per kilo. Apakah CVO sebaiknya diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng agar bisa dijual seharga 4.000 per kilo? Dan diketahui biaya untuk proses lebih lanjutnya adalah 10 juta. Kita hitung tambahan pendapatan jika kita proses lebih lanjut. Karena kita mencari tambahan pendapatan, maka kita harus mencari selisih dari harga jualnya, yaitu dalam kurung 4.000 dikurangi 1.000 tutup kurung dikali 5.000, sehingga diperoleh 15 juta. Kemudian biaya pemisahan produk sebesar 10 juta. Ternyata, jika proses produksi dari CVO ke minyak goreng dilanjutkan, perusahaan akan memperoleh tambahan laba sekitar 5 juta. Ketika hanya memproduksi CVO, biaya yang muncul hanya biaya CVO saja. Sedangkan ketika memproduksi minyak goreng, biaya yang muncul adalah biaya CVO dan biaya pemisahan produk. Kenapa biaya CVO masuk ke minyak goreng? Karena biaya CVO itulah yang tergolong ke joint cost atau biaya bersama tadi. Terlihat jelas bukan tambahan laba yang diperoleh jika suatu produk diproses lebih lanjut. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah like. Dan bagi yang belum, don't forget to like, comment, dan share video ini. Like agar kita semangat, komen agar kita dapat mengevaluasi kekurangan kami, dan share video ini agar banyak ilmu yang tersampaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih banyak.